Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada presentasi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Hari ini saya akan presentasikan dari subjudul C, elemen-elemen yang dapat dikendalikan. Pendahuluan, variabel kontrol yang setiap subunit organisasi tentu saja yang harus sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini adalah inti dari sistem kepercayaan yang konsisten dengan pendekatan fokus ganda. Ini ada variabel kunci sukses dan karakteristik industri. Variabel kunci sukses ini adalah dimaksud gimana caranya mendapatkan sukses kita menghadapi sebuah organisasi, industri, menjalankan industri agar setiap variabel kontrol kritis ini melalui dengan baik dan benar. Karakteristik industri ini keberhasilan yang kita lakukan, seperti dalam industri hotel, biaya tetap sangat tinggi dibandingkan dengan biaya variabel. Nah, ini harus kita cari suatu solusi atau cari suatu faktor kunci keberhasilan adalah layanan tepat waktu, seperti itu. Strategi kompetitif, paksaan, dan paksaan lingkungan. Ini strategi kompetitif ini adalah sebagai fitur kompetitif utama atau menyediakan produk standar dengan kualitas yang dapat diterima dengan harga yang wajar. Ini strategi terhadap penjualan atau manajemen keuangan atau manajemen setiap waktu dan aspek-aspek industri dan organisasi. Kita ini maksudnya strategi kompetitif ini menyediakan produk berkualitas tinggi dengan kualitas atau kebaruan sebagai fitur. Paksaan lingkungan ini yang dimaksud ini terlalu memaksakan diri mengikuti terhadap lingkungan atau mengikuti terhadap beberapa industri yang sangat peduli dengan memperlakukan lingkungan secara etis dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan sekarang menjadi gerakan di seluruh dunia, ya. Seperti itu. Lanjut, masalah signifikan dan aspek fungsional. Masalah signifikan ini memiliki masalah yang unik setiap industri, yaitu masalah-masalah terhadap film, industri musik, industri fashion, penerbitan, dan industri lainnya. Banyak masalah-masalah terhadap di dalam industri atau organisasi yang kita lakukan. Aspek fungsional, ini ada beberapa aspek-aspek terhadap industri atau memperhatikan tingkat suku bunga dan pengawas departemen produksi. Harus memperhatikan ekspektasi kualitas kinerjanya. Ini harus benar-benar dilakukan secara secara berskala. Itu gimana melihat suku bunga, pengawasan terhadap departemen, terus kualitas kinerjanya. Oke, kita lanjut. Pendelegasian. Nah, pendelegasian ini pemberian kesuksesan dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu, di mana manajer memberikan terlalu banyak informasi, bimbingan, dan tinjauan pekerjaan yang didelegasikan. Pendelegasian ini juga dimaksud itu delegasi. Biasanya dari manajer kepada bawahannya, yaitu memberikan sebuah arahan atau tuntunan kerja dan tugas. Apa yang diarahkan oleh atasan atau tugas yang dari atasan ke bawahannya. Dan ada juga desentralisasi. Desentralisasi ini adalah proses mendekatkan keputusan pemerintah kepada rakyat atau warga negara. Ini sama seperti seperti GECI, ya. Seperti GECI atau dari camat ke GECI ke desa-desanya, seperti itu. Jadi desentralisasi ini semakin terdesentralisasi suatu sistem, semakin bergantung pada hubungan horizontal dan semakin sedikit bergantung pada pemerintah atau kekuasaan. Ini telah berkembang menjadi teori sistem umum dan ekonomi politik neoklasik. Nah, ini maksud yang sudah terjadi di dalam desentralisasi. Baik, kita lanjut. Ini ada delegasi dan desentralisasi. Ini adalah
derajat delegasi dan desentralisasi akan bergantung pada faktor-faktor kompleks, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan penundaan, pengiriman informasi, dan pengembalian keputusan. Keuntungan transaksi yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya terpusat yang lebih optimal dan hambatan pertukaran informasi sebagai besar tergantung pada budaya, tradisi, dan mentalitas staf. Nah, ini yang dimaksud dengan delegasi dan desentralisasi. Lanjut, ini ada mutual support management system dan modal kontingensi. Ini bisa dilihat gambar tersebut, ada di tengah share value, bisa di-share terhadap strategi, share terhadap struktur, sistem, style, staff, dan skill. Ini adalah dukungan konseptual yang lebih eksplisit. Untuk konsep ini adalah kerangka McKinsey dari 7S. Nah, ini maksud dari gambar tersebut. Nah, ini ada poin-poin yang saya ambil. Itu adalah organisasi yang efektif telah mencapai konsisten di antara 7 elemen ini. Jika satu elemen berubah, itu akan mempengaruhi semua elemen lainnya. Itu elemennya ada 7. Pertama itu staff, skill, strategi, struktur, 5 sistem, 6 style of leadership, 7 share value. Ini bisa dilihat ya, staff ini adalah jumlah personal di dalam industri atau bagaimana direktur, diintegrasi dan dikembangkan dan disosialisasikan dalam organisasi. Skill berada dalam keterampilan, kemampuan dan kemampuan unik organisasi. Strategi ya gimana strategi tersebut dalam organisasi atau industri. Seperti itu. Struktur. Nah, gimana strukturalisasi peran dan kerangka kerja atau gimana kinerja atau job desk lainnya yang dalam organisasi. Sistem. Nah, ini sistem mendukung dan menstandarkan proses dan sistem prosedural kegiatan formal dan informal terhadap organisasi seperti itu. Yang keenam, style of leadership. Ini harus memiliki kepemimpinan terhadap di dalam organisasi dan terhadap dunia perindustrian. Ya tidak ada leadership, ya tidak adalah kepemimpinan dan yang memimpin sebuah kinerja dan tugas di dalam organisasi dan juga industri. 7. Share value. Nah, ini memberikan memandu perilaku organisasi gimana seharusnya yang dihadapkan atau yang dilakukan. Baik, kita lanjut. Baik, ini sekian dari PPT saya dan juga penjelasan saya mungkin kurang dan ada yang kurang dari penjelasan saya dan juga PPT saya dan kurang jelas dari penjelasan saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.